Dan ambisi Jepang nggak berhenti di situ, Wak. Mereka pengen menguasai lagi seluruh Manchuria ini sepenuhnya supaya bisa memonopoli semua sumber daya alamnya. Dan untuk mewujudkan itu, Jepang pun menyusun strategi yang licik. Pemimpin militer Jepang waktu itu bilang kayak gini, kita hancurin aja lah jalur kereta api itu. Nanti kita tuduh aja Cina yang nyerang, biar kita punya alasan buat nyerang mereka balik, itu katanya. Akhirnya betul, Wak, di tanggal 18 September 1931, pasukan Jepang pun betul-betul meledakkan jalur kereta api itu. Padahal ini masih dalam wilayah mereka sendiri, Wak, ya. Dan di situ mereka menuduh Cina sebagai pelaku sabotase, Wak. Dengan alasan itu, Jepang pun langsunglah menyerang Cina. Ya kan? Dan lagi-lagi menang lagi si Jepang ini, Wak. Di tahun 1932, Jepang bahkan sempat mendirikan negara boneka bernama Manchukuo yang meliputi wilayah Manchuria tadi. Di mana lewat negara boneka ini, Jepang menjadi punya kekuasaan penuh untuk bisa mengendalikan politik, ekonomi, dan juga industri di kawasan itu. Dan dari sinilah, Wak, Jepang akhirnya bisa menguasai tambang-tambang besar di Manchuria, termasuk tambang Bensihu, tambang yang akan kita bahas setelah ini. Nah, jadi tambang Bensihu ini, Wak, atau dikenal juga sebagai tambang Hongkeiko, tambang ini berdiri sejak tahun 1905 di Bensi, Provinsi Liaoning, yang masih masuk dalam kawasan Manchuria atau wilayah di timur lautnya Cina yang kaya sekali sumber daya alam dan juga menjadi jalur vital transportasi serta pusat ekonomi Asia pada masa itu. Nah, awalnya tambang ini tuh dibangun lewat perusahaan joint venture, Wak, hasil patungan antara investor Jepang sama sejumlah pengusaha serta juga pejabat di Cina. Menurut arsip industri Jepang, Wak, luas area tambang ini mencapai 10-12 km persegi dan terdiri dari area pertambangan dan juga pemukiman pekerja. Jadi bisa dibilang semacam kota industri mini lah di situ, ya kan. Nah, di permukaan pertambangan ini, Wak, berdiri berbagai fasilitas seperti smelter atau pabrik peleburan, tungku pembakaran dan juga gudang batu bara. Sementara di area pemukimannya ada banyak barak dan juga asrama pekerja dan juga ada klinik medis yang sederhana. Bagian bawah tanahnya itu lebih kompleks lagi, Wak. Di situ ada dua pintu gerbang utama, satu untuk keluar masuk pekerja dan satu lagi untuk mengangkut hasil tambang. Jalur terowongan di dalam itu juga bercabang-cabang, Wak, macam labirin katanya. Total panjangnya itu ribuan meter, bahkan nih ada sumber yang menyebutkan bahwa panjangnya itu bisa mencapai 8 km dengan kedalaman rata-rata 200-500 meter di bawah tanah dan cuma dilengkapi sama ventilasi sederhana aja di dalam itu.